Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saresko Tumanggor akan menjelaskan tentang teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan itu disebut wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Juga menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan dapat mempengaruhi wilayah sekitarnya. Pusat pertumbuhan memiliki hubungan yang fungsional dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, yang berfungsi sebagai hinterland. Faktor-faktor yang mempengaruhinya: lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, topografi, sarpras, industri, sosial budaya. Baru ada teori polarisasi ekonomi Myrdal. Dia menyatakan bahwa setiap wilayah itu memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, terampil, modal, dan barang dari daerah pinggiran. Proses masuknya tenaga dan barang dagangan berlangsung terus-menerus hingga terjadi pusat pertumbuhan yang semakin lama semakin pesat. Kemudian membentuk polarisasi kutub pertumbuhan yang cenderung merugikan daerah pinggiran seperti ketimpangan wilayah, kriminalitas yang tinggi, juga kerusakan lingkungan. Di sini ada teori kutub pertumbuhan menurut Perroux tahun 1956. Dia menyatakan bahwa yang tadinya ada core industry di situ, lalu setelah downstream itu atau hulu ke hilir, itu supplier dan customer, hulu ke hilir, itu jadi ada secondary industry. Yang mana di sini menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di segala tata ruang. Suatu kutub pertumbuhan merupakan pusat kegiatan ekonomi. Gitu. Lalu karakteristik pusat pertumbuhan apa saja? Adanya hubungan internal dan beragam aktivitas. Adanya efek penggandaan atau multiplier effect. Lalu mendorong ke daerah belakang. Jadi semakin menyebar gitu. Juga adanya konsentrasi geografis yang mana itu seperti ada pemusatan di situ. Kesimpulannya bahwa teori pusat pertumbuhan itu merupakan titik-titik pusat pertumbuhan, pembangunan titik pusat pertumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.